punya cita-cita jadi pendeta. Kalau sampai ada hal yang tidak diinginkan terjadi sama gua, habis itu gua meninggal, permintaan gua cuma satu. Tolong kuburkan gua secara Islam. Saya pun juga sempat mendalami lebih dalam, dia memberikan gambar seperti ini. Di Nasrani dikatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kalau misalkan Nabi Isa itu adalah Tuhan, ada yang namanya Trinitas, yaitu Bapa, Anak, dan Roh. Nah, kalau misalnya Nabi Isa Tuhan, berarti gambaran Tuhan itu seperti kita dong, manusia. Kan digambarkan, dikatakan bahwa Tuhan itu, manusia itu dibentuk menurut rupa dan fisiknya. Berarti Tuhan itu punya gigi. Berarti Tuhan itu punya mata, punya telinga, fisiknya seperti kita. Nah, kalau Tuhan itu punya gigi, atau berarti Tuhan itu butuh makan. Beberapa kali coba ngedalamin Alkitab, penasaran apa sih si Alkitab itu, coba tak dalam. Tuhan Yesus itu tidak pernah menyatakan dirinya bahwa dia itu Tuhan. Dia selalu mengatakan dia itu Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngaji cerdas. Nama saya adalah Jackson Legan Felix. Kegiatan sekarang sih kerja jadi tukang masak. Udah gitu, untuk agama dulu Kristen Protestan. Dulu lumayan lah, cukup aktif lah bisa dibilang begitu. Ya kalau misalkan kayak ada acara-acara kan biasa orang gereja paling seminggu sekali gitu kan. Kalau dulu memang kalau Jumat biasa ada perkumpulan remaja, habis itu Sabtunya juga ada perkumpulan. Terus kalau misalkan kayak ada acara kayak misalkan mendalami agama atau mendalami tentang Alkitab, nah itu ikut juga. Jadi awal mulanya bisa tertarik untuk yang namanya mendalami Islam itu pas itu saya masih SMP kelas 2. Nah, pada saat itu memang lagi terjadi rame-ramenya bom Bali pertama. Yang di situ dibilang bahwa banyak yang mengatakan, orang-orang bilang Islam itu agama teroris, Islam itu agama nggak benar gitu loh. Yang bilang orang mau bunuh diri, jihad masuk surga. Banyak kan orang mengatakan seperti itu. Bahkan sampai di gereja yang saya datangi pun juga bisa dibilang pendetanya mengatakan seperti itu. Mengatakan bahwa agama kita ini nih nggak kayak agama sebelah. Kalau misalnya agama kita ini mengajarkan kasih, damai sejahtera. Agama sebelah di saat orang bunuh diri, saat orang jihad, dibilangnya masuk surga. Disitulah awal mulanya saya mulai berpikir, kok di gereja saya atau saya berpikir salah satu agama yang diakui oleh dunia ini, yaitu Islam, kok bisa dikatakan sebagai agama yang tidak benar gitu loh. Yang pada saat itu saya mikirnya pastikan adalah oknum-oknum yang memang ingin mencoreng nama Islam itu sendiri, atau mungkin ya memang terus itu ingin menjelek, oknum yang ingin menjelek-jelekan, dia bukan agama Islam, akhirnya dia menyebut takbir biar agama Islam ini lah yang kena serang. Kalau awal mulanya itu memang pas dulu mulai tertariknya di situ. Habis itu mulai berjalannya waktu, saya dulu bisa dikatakan pas SMP itu punya cita-cita jadi pendeta. Karena memang sempat juga beberapa kali coba ngedalamin Alkitab, penasaran apa sih si Alkitab itu, coba tak dalemin. Bahkan pada saat SMP ada satu teman kelas saya, beliau agama Islam. Nah, karena saya dulu berpikirnya sempat orang bilang bahwa agama Islam itu nggak benar, agama Islam itu ajarannya nggak beres, agama Islam itu ajaran sesat. Yang agama Islam ini saya injilin tiap hari, hampir tiap hari saya injil, saya kejar-kejar lah. Sampai bahasa kasarnya kayak kita lagi ngejar-ngejar setan lah. Dan pada saat itu namanya saya masih SMP kan masih belum terlalu paham betul seperti apa sih cara menginjil yang baik dan benar. Nah, lalu saya mulai masuk kelas 3 SMP, di situ saya mulai tuh yang namanya semakin sering dengar agama Islam itu nggak benar. Saya akhirnya penasaran, kayak gimana sih ajaran Islam itu? Kayak gimana sih isi Al-Quran itu, isi kitabnya Islam itu? Kelas 3 SMP, saya pada saat itu memang alhamdulillah disekolahkan di salah satu sekolah internasional di daerah Jakarta Timur, yang memang saya punya teman-teman juga ada yang Islam juga. Di situ saya nanya sama teman saya yang Islam, agama Islam itu kayak gimana sih ajarannya?
nabi-nabinya siapa aja sih, kitabnya isinya apa sih, boleh nggak kalau misalkan gue baca isi kitab lu. Terus teman saya mengatakan ya silakan, kalau memang membaca kitab ya silakan. Terus saya tanya, ya udah kapan bisa tak nginep di rumah dia, gue pengen pinjem kitab lu, gue mau tahu isinya kayak apa. Terus aku tanya juga, kalau mau baca kitab lu ini ada nggak sih yang harus gue lakuin, karena kalau orang Islam itu kan katanya ada wudhunya dulu, kalau mau baca kan harus wudhu dulu. Kalau memang ada, ya udah caranya gimana? Lu ajarin gua, lu tuntun gua, terus gua pinjam, gua mau lihat. Nah, disitulah akhirnya tuntun dulu cara wudhunya gimana, baru mulai sedikit banyak baca terjemahannya Al-Quran. Sempat nanya juga sama dia, gua mau nanya nyari ini lihatnya di mana. Nah, sempat juga banyak ngobrol-ngobrol sama temen yang memang Islam, kayak nabi-nabi terdahulu kalian tuh apa sih? Habis itu sejarah nabinya seperti apa sih? Yang memang pada saat SMP itu bisa dibilang tak lihat bahwa nabinya sama kok, sejarah nabinya sama, cuman beda nama. Mungkin karena dulu itu kalau misalkan di Kristen itu dengan nama nabi ada pakai bahasa Ibrani, kalau misalkan di Islam itu pakai bahasa Arab. Nah, itu kurang lebihnya pada saat masih dulu awal-awal mula triggernya itu. Kliknya tuh di mana? Kliknya kayaknya masuk Islamnya deh, agama ini saya tinggalin. Nah, kalau masalah kliknya di mana, jadi memang pada saat saya akhirnya masuk SMA, saya duduk sebangku sama teman ateis. Dan di situ bisa dibilang saya meyakini bahwa ada yang namanya titik temu atau benang merah antara agama dan logika. Disitulah saya sering, dari awalnya debat sama dia, hitungannya dia mengatakan Tuhan, God is not exist, kata dia. Tuhan itu nggak ada. Kalau memang Tuhan itu ada, coba buktikan, kata dia kan. Ini gue punya koin. Lu silahkan, lu mau doa berapa jam, lu mau doa berapa menit, terserah lu. Lu flip ini koin, gue minta Garuda 3 kali. Kalau memang itu bisa terjadi, gue baru akan mulai percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, di situ saya berpikir bahwa untuk membuktikan adanya Tuhan ya nggak begini gitu loh, bukan seperti inilah caranya. Akhirnya saya coba memberikan gambaran untuk ilmu pengetahuan saya yang tahu pada kitab Nasrani itu, pada Alkitab itu saya coba kasih gambaran yang bisa dikatakan agak cukup mentok lah. Mentok dalam arti dia membawa teori sains saya, hitungannya kayak bahwa kita ini planet tercipta itu dari teori Big Bang, dari pecahan atom-atom yang ada di tata semesta. Akhirnya menjadi molekul-molekul kecil, membentuklah planet-planet, membentuklah pohon, dan segala isinya. Nah, habis itu dia juga sering mengatakan namanya, kalau memang Tuhan itu ada, berarti Tuhan itu nggak adil dong, kata dia. Kenapa nggak adilnya? Gue nggak minta dilahirin di dunia ini kok gue bisa lahir? Habis itu kalau memang Tuhan itu ada, kenapa dia nggak adil? Kenapa Tuhan itu harus menciptakan surga dan neraka, kata dia. Di situ saya cukup berpikir mencari jawaban gimana sih ini ya. Terus dia juga bilang, lu percaya nggak surga dan neraka itu ada? Nggak gituin. Terus dia bilang ya kalau memang gue percaya, atau kalau memang gue percaya kenapa? Kalaupun memang ada neraka, kata dia pada saat itu, ya orang yang akan tersiksa di neraka sesuai dengan logika berpikir dia adalah mungkin awal-awal ya kita akan tersiksa. Cuman makin lama juga kita kebas. Terus dia kasih sebuah gambaran seperti ini. Contoh gampangnya gini. Lu atau ada anak kecil dipukul tiap hari nih, punggungnya kena pukul terus pakai rotan sama gurunya. Seminggu pertama dia masih merasakan sakit, sebulan 2 bulan dia juga udah kebal, dia nggak biasa rotan itu. Ya sama kayak ntar kita di neraka, paling setahun 2 tahun pertama kita merasakan penderitaannya, panasnya api neraka. Lama-lama ya kita udah kebal dengan itu. Nah pada saat itu juga saya berpikir kok mau nyari tentang ini ya mentok. Dan pada saat saya mulai mendalami lebih dalam tentang agama Nasrani lagi, saya melihatnya bisa dikatakan banyak kejanggalan-kejanggalannya dalam artian lain adalah seperti Tuhan Yesus itu tidak pernah menyatakan dirinya bahwa dia itu Tuhan. Dia selalu mengatakan dia itu Nabi. Dia selalu mengatakan doalah kepada Bapa di surga, mintalah kepada Bapa di surga. Tidak pernah dia mengatakan mintalah kepada aku. Kalaupun dia mengatakan mintalah kepadaku, dia akan mengatakan akan hitungannya bakal disampaikan kepada Bapa di surga. Berarti kan hak prerogatifnya bukan ada di Yesus itu sendiri. Nah, saya ngobrol lagi banyak juga tiap hari debat sama orang ini.
Akhirnya saya bilang udah, daripada kita debat terus, mending carilah coba benang merah antara agama dan logika. Terus sempat juga beberapa kali dia ngasih buku-buku yang sempat dia baca. Salah satunya judulnya Magic of Reality sama God Illusion, itu karangannya Richard Dawkins. Habis itu dia bilang, nih lo coba tonton lah kayak Stephen Hawking, Richard Dawkins, debat-debatnya gimana sama profesor yang Kristen. Pas saya tonton, saya melihat bahwa mentok dalam arti saya tidak mencari siapa yang menang, siapa yang benar atau siapa yang tidak benar, tapi saya mencari benang merah antara agama dan logika itu sendiri. Terus akhirnya saya mulai yang namanya cerita lagi lah, ngobrol-ngobrol sama teman saya yang Islam, nanya, nih saya punya kasus kayak gini nih, ada nggak sih jawabannya di Islam? Terus akhirnya ada beberapa teman saya juga yang menyarankan, coba dah nonton Dr. Zakir Naik, kata dia. Beliau adalah seorang ustadz yang sering berdebat dengan ateis, sering bertemu dengan ateis. Coba lah lu tanya sama, lu dengerin dah ceramah-ceramahnya dia. Nah dari situ saya awal mulai coba dengerin ceramah-ceramah Dr. Zakir Naik, coba melihat bagaimana sih cara dia menghadapi ateis. Yang seperti teman saya dulu bilang, gue nggak pernah minta dilahirkan kok. Di situ saya menemukan jawabannya pas saya nonton Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik pada saat ditanya sama seorang ateis, pada saat ateis itu mengatakan Tuhan itu nggak adil, kata dia. Sama seperti yang teman saya katakan, saya nggak pernah minta dilahirkan di dunia ini. Lalu Dr. Zakir Naik mengatakan, sebetulnya kita itu untuk lahir di dunia ini, kita itu sudah disumpah. Kita situ sudah ditanyakan, kita sudah ditunjukkan kehidupan kita dari kita lahir sampai kita mati. Kita sudah ditunjukkan di mana, di alam ruh dulu, dan ditunjukkanlah sama Dr. Zakir Naik ayat Al-Qur'annya. Nah, kita itu sudah ditunjukkan, lalu kita ditanya oleh malaikat, maukah kamu untuk hidup di dunia ini? Maukah kamu lahir untuk di dunia ini? Dan kita menjawab mau. Dan tidak ditanya 1-2 kali, kata Dr. Naik pada saat itu. Nah, di situ udah dijelaskan sama beliau. Di situ yang saya berpikir, nah ini nih yang saya mulai agak tertarikan. Kok saya bisa menemukan titik benang merah antara agama dan logika. Dan memang dulu pun juga tidak hanya agama Islam saja yang saya pelajarin. Karena memang pada saat saya ngobrol sama teman saya, beliau mengatakan, kan saya bilang, lu yakin lu mau ateis? Di Indonesia itu nggak boleh lu nggak punya agama. Terus dia bilang, ya kalau masalah mau punya agama atau tidak kan hak kita sebagai manusia. Lu mau nganut agama pun sebenarnya itu hak lu sebagai manusia, gitu kan. Di situ saya penasaran untuk mempelajari agama lain juga, kayak misalkan agama Hindu, agama Buddha, karena memang di sekolah itu ada beberapa yang ada satu orang agama Hindu. Saya coba nanya sama dia, ajaran Hindu itu seperti apa sih? Dewa-dewa Hindu seperti apa sih? Sejarahnya agama Hindu itu tuh seperti apa? Munculnya itu dari mana sih? Lalu Buddha pun juga sempat saya tanyain, Buddha itu sejarahnya seperti apa? Ajaran Buddha itu seperti apa? Habis itu yang dikatakan Tuhan di Buddha itu siapa? Surga nerakanya Buddha itu seperti apa? Saya coba dalemin sedikit banyak lebih dalam. Sampai pada akhirnya di SMA itu, pas saya kelas 3 SMA, kebetulan papa saya sedang kuliah teologi untuk S3. Nah pada saat beliau lagi mau mengurus tesisnya itu, beliau minta tolong kepada saya, ada beberapa buku yang bahasa Inggris, minta tolong untuk dirangkum. Untuk ditranslate ke Indonesia sekaligus dirangkum. Di situ saya mulai mendalami lebih dalam tentang Injil atau tentang ilmu teologi, karena saya berpikirnya teologi ini adalah ilmu Injil atau ilmu agama Kristen lah, saya mikirnya pada saat itu. Jadi saya coba sambil saya rangkum, saya pelajarin, saya mau tahu lebih dalam tentang Injil. Cuman pada saat saya mulai mendalami itu kok yang saya temukan lebih banyaknya filsafat, lebih banyaknya ilmu filsafat, dan Injil yang ada dalam situ ya nggak sebanyak dengan ilmu-ilmu lain, yang bahkan yang banyaknya itu kayak filsafat tentang Islam, filsafat tentang agama Buddha, lebih banyaknya di situ. Baru akhirnya saya mulai tertarik yang namanya nanya ke orang Islam, dapat beberapa kenalan juga di salah satu live streaming. Kalau sekarang kan bisa dikatakan orang tahu live streaming ya Bigo. Kalau ini ada dulu live streaming pertama sebelum munculnya live streaming yang menjamur seperti sekarang, ada satu orang namanya Julian Syahputra. Beliau adalah salah satu host live streaming itu, dan beliau juga pada saat itu saya lihat orang ini bisa memberikan sebuah gambaran tentang nih benang merah antara agama dan logika seperti ini. Saya coba nanya sama dia tentang Islam itu gimana sih bang, ajaran tentang itu gimana sih bang, gitu kan. Saya nanya kayak contohnya orang Islam itu disuruh sholat 5 waktu. Terus saya tanya, bang kenapa harus 5 waktu?
Habis itu kalau sholat kenapa harus ngadap ke kiblat? Maksudnya orang ngadap kiblat, kenapa nggak kita ke arah lain, dijelasin sama dia. Nih apa namanya, kenapa harus ngadap ke kiblat, dasarnya tuh ini. Kenapa sholat harus 5 waktu, diceritakan sama dia tentang Isra Miraj. Bagaimana turunnya perintah untuk sholat itu. Habis itu banyak juga yang saya tanyakan, agama Islam seperti apa sih hitungannya, ajaran-ajaran di Islam yang bisa dikatakan yang sesuai gitu loh dengan logika berpikir. Terus dia menggambarkan banyak hal-hal di Islam yang sudah tertulis di Quran, yang sudah ada dalam Al-Quran, baru ditemukan di ilmu pengetahuan. Contoh salah satunya adalah seperti adanya dinding yang memisahkan 2 laut. Di Quran yang sudah tertulis ribuan tahun lalu, sekarang baru bisa ditemukan. Habis itu dia juga bilang, di dalam lautan ada yang namanya api. Di ilmu pengetahuan baru ditemukan sekarang. Terus dulu saya ingat kata-kata dia terdahulu itu, dia bilang seperti ini. Agama Islam itu agama hebat, kata dia. Ini bukannya gue mau jelekin agama lain ya, kata dia kan. Sekarang gue tanya sama lu. Menurut lu atau menurut orang Kristen, menurut orang Nasrani, Yesus itu siapa? Ya banyak orang mengatakan ya Nabi Isa atau Yesus itu adalah Tuhan. Kata saya pada saat itu. Lalu dia menjawab, dia bilang, nah di Islam yang mereka anggap Tuhan atau yang mereka mengatakan bahwa itu Tuhan, di Islam jadi Nabi. Hebatan mana Tuhan sama Tuhan gua? Di situ saya mulai berpikir bahwa Nabi Muhammad itu, pada saat dia menjelaskan tentang Nabi Muhammad itu, saya berpikir Nabi Muhammad ini datang setelah Nabi Isa dengan jarak yang cukup jauh. Dan memang otomatis orang, dia bilang, kalau misalkan kita udah ribuan tahun nggak pernah ada yang namanya Nabi, nggak pernah ada yang namanya ajaran agama, tiba-tiba nongol orang ngaku Nabi, aneh nggak? Kata dia. Atau contoh, dia kasih contoh ekstrim seperti ini. Zaman Nabi Muhammad, nah zaman sekarang kita tiba-tiba ada orang yang ngaku Nabi terakhir. Dan anggap pada saat dulu zaman Nabi Muhammad itu Al-Quran belum selesai lah. Nah, aneh apa enggak? Nah, saya bilang ya pasti aneh sih bang. Nah, sama kayak pada saat zaman itu. Dan Nabi Muhammad sendiri pun juga mengakui bahwa ada Nabi sebelum dia. Sebutkan salah satunya Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Dan dia mengakui bahwa saya adalah Nabi terakhir. Dan saya datang di sini atau Islam ada di sini untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Lalu saya masuk kuliah. Alhamdulillah saya masuk dapat di salah satu perkuliahan di Jakarta, yaitu STP Syahid. Saya dapat teman sekelas. Dia itu dulunya dari pondok pesantren Syahid. Jadi Syahid itu punya pondok. Nah, ada 2 orang, dua-duanya dari pondok itu. Lalu saya nanyain sama dia, Islam itu kayak gimana lebih dalamnya gitu kan, ajaran tentang Islam itu. Dan saya pada saat dulu saya mendalami kitab Nasrani atau saya mendalami Alkitab, saya mengatakan dalam hati saya, ini ajaran atau ini kitab belum selesai. Ini tuh ada lanjutannya. Tapi apa lanjutannya? Situ saya masih mencari. Nah, akhirnya pada saat saya ngobrolin sama teman saya lebih dalam tentang Islam, saya mengatakan, saya meyakini bahwa Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Islam itu ya bisa dikatakan 3 agama jadi satu. Dan kalau orang Kristen itu bisa dibilang sering yang namanya mengatakan Injil yang sebenarnya. Yang sampai sekarang saya pribadi pun juga masih belum tahu apakah masih adakah Injil sebenarnya atau disembunyikan di Vatikan. Dan pada saat saya kuliah itu saya ngobrol bertiga. Saya mengatakan dan meyakini kita ini sebenarnya 3 agama ini sebenarnya satu. Cuman ya karena manusia-manusia inilah yang akhirnya memecah belah ini. Dan dulu saya sempat mengatakan sama teman saya di kuliah, mungkin nggak sih kalau misalkan ada kitab yang mengatakan secara jelas di situ bahwa Kristen Katolik, Kristen Protestan, Islam itu satu. Mungkin nggak sih ada kitabnya? Kalau mungkin ada di Vatikan sana. Mungkin disembunyikan. Nah, obrolan saya dulu pada saat masuk kuliah lebih ke arah sana. Lebih ke arah Islam itu untuk lanjutan dari agama Kristen Katolik. Kenapa? Karena banyak kesamaan di situ. Dari nabinya, dari tata cara ibadahnya. Nah, habis itu saya coba pada saat saya mulai mendalami lagi lebih dalam, saya tanya sama teman saya, kalau misalkan gue mau mendalami Islam nih, gue mau belajar sholat nih, boleh apa enggak? Terus dia bilang silahkan. Di Islam itu kita tidak boleh memaksakan orang untuk ayo lu masuk agama gue, ayo lu belajar agama gue, itu nggak boleh.
Tapi kita diperbolehkan di saat orang mau belajar ya kita welcome, kata dia. Lu mau belajar sholat, ayo ikut. Akhirnya mulailah tuh saya belajarin dari wudunya. Terus saya tanya, lu kalau misalnya sholat kan gua gimana? Udah ikutin aja lu gerakannya. Lu kan belum tahu bacaannya, udah ikutin aja lu. Kalau memang mau belajarin, udah ikutin dulu. Beberapa kali saya coba ikutin. Sampai ada dulu, ini bisa dibilang sekarang jadi sebuah lelucon lah. Dulu itu di kampus ada teman saya Islam, cuman dia kalau Jumatan kadang sholat kadang enggak. Pernah sekali saya bercandain, lu Jumatan ke sono gitu loh. Udah Islam, udah kan wajib kata saya, kan dia Jumatan lah. Terus dia bilang, tar, nih kalau nggak ada sendal, tak bawain sendal lah besok, tak gituin. Akhirnya teman saya ngomong begini, Jack, gue bakal Jumatan, Jack, kalau lu Jumatan, kata dia pada saat itu. Saya mengatakan, gue bukannya kagak mau, kata saya. Boleh nggak gue ikut Jumatan nih? Karena yang pernah saya tanyakan, sampai dulu saya sempat nanya ke teman saya pas mendalami Islam itu. Kalau saya belajar sholat, boleh nih ikut. Mau mereka lagi sholat berjamaah, saya ikutan jadi makmumnya, boleh. Cuman kalau Jumatan saya boleh ikut apa enggak? Terus dia bilang, nah kalau Jumatan beda Jack katanya. Kalau mau sholat Jumatan itu, salah satu syarat nomor satunya adalah lu harus Islam dulu. Kalau lu udah Islam baru lu boleh ikut Jumatan. Oh, tak gituin. Terus tak tanya, kalau misalkan gue di pinggir masjid dengerin ceramahnya nggak apa-apa. Kalau itu kagak apa-apa. Yang penting yang lu nggak dibolehkan adalah ikut sholat berjamaahnya. Saya bawa sama teman saya, pas dia bilang apa namanya nunggu saya Jumat. Saya bilang kalau memang hitungannya boleh gue pergi Jumatan, berangkat gue sekarang ayo kita Jumatan. Saya ngomong seperti itu. Pada saat itu kan memang saya masih titik yang masih mendalami lebih dalam lah. Bahkan sampai satpam kampus pun nggak sekali dua kali saya tanyakan tentang agama Islam. Bang, agama Islam tuh kayak gimana sih? Kayak saya pernah dengar yang namanya mandi wajib. Mandi wajib tuh gimana sih bang? Terus kayak di Islam itu kan sebelum sholat orang harus wudhu. Saya tanya sama teman saya, kenapa sih harus wudhu? Kalau memang hitungannya kita sebelum sholat biar bersih kita suruh wudhu. Kalau begitu berarti kita habis mandi kita boleh dong langsung sholat. Kan kita udah bersih pada saat mandi. Lalu teman saya mengatakan enggak, wudhu itu bukan cuman untuk membersihkan, tapi wudhu itu adalah untuk mensucikan. Terus dia memberikan gambaran lebih dalamnya lagi. Kita berwudhu, kalau misalkan kita mandi, yang namanya kita kumur-kumur, nggak semua orang kumur-kumur. Yang namanya orang bersihin telinganya atau bersihin lubang hidung, ya nggak semua orang bersihin itu. Nah di saat kita wudhu, salah satu sunnah wudhu yaitu kita kumur-kumur. Kita menghirup air dari lubang hidung lalu kita keluarkan, lalu membersihkan telinga, telah jari, telah ini. Di saat kita mandi belum tentu semua orang begitu. Nah, wudhu pun juga bisa dikatakan itu untuk mensucikan. Karena kita ingin bertemu dengan Allah, kita ingin bertemu dengan Tuhan. Dia bilang, oh kayak gitu ya. Nah, dulu juga teman saya sempat mengatakan, apa sih hebatnya Islam atau apa sih kerennya agama Islam? Dia mengatakan seperti ini. Kalau misalkan orang-orang lain lah, kayak misalkan agama Nasrani pergi ke gereja. Ini sekali lagi bukannya saya ingin menjelek-jelekan agama Nasrani ya. Orang Nasrani pergi ke gereja, mereka datang pakai sepatu. Mereka datang ke rumah ibadah Tuhan. Masa iya kita injak-injak dengan sepatu? Kita nggak tahu di luaran kita pakai itu sepatu, bekas nginjak apa kita nggak ada yang tahu. Apakah ada najis yang injak atau enggak? Coba kalau kita lihat kita mau ke masjid. Mau setinggi apapun jabatanmu, mau kau presiden sekalipun, dia lepas sendal. Kenapa? Karena kita nggak tahu di depan kita habis nginjak apa. Kita pun datang juga masuk ke rumah Tuhan. Nggak ada siapapun itu, nggak ada pengecualian. Lepas sendal, wudhulah dulu. Kenapa? Karena wudhu itu mensucikan. Kita mau bertamu ke sebuah rumah yang bisa dibilang, ya ini bait Allah gitu loh, bait Allah. Ya kita harus suci. Suci secara fisik, dan juga suci secara hati. Barulah kita boleh masuk, kan gitu. Sama dia bilang, coba kalau misalkan orang mau bertamu nih ke rumah lu, masa dia masuk sendal main lonong aja? Kan nggak mungkin, pasti kan sendalnya dilepas, kata dia. Nah terus kenapa orang-orang kebanyakan ke gereja pada pakai sepatu? Masuk pakai sepatu, pakai sendal. Lu bertamu lu ke rumah Tuhan, masa tetap pakai alas? Lu aja kalau misalnya orang bertamu ke rumah lu, nggak mungkin lu nggak suruh copot alas kaki, kan gitu. Itu saya sempat berpikir, ada bener ya sih? Secara logika ya ada bener ya gitu kan. Walaupun ada juga beberapa gereja yang masuk lepas sendal gitu kan. Namun mayoritas yang saya temui ya enggak. Nah habis itu saya pun juga sempat mendalami lebih dalam. Dia memberikan gambar seperti ini. Di Nasrani dikatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Nah yang jadi pertanyaan adalah, kalau misalkan Nabi Isa itu adalah Tuhan,
ada yang namanya Trinitas, yaitu Bapa, Anak, dan Roh. Nah, kalau misalnya Nabi Isa Tuhan, berarti gambaran Tuhan itu seperti kita dong manusia. Kan digambarkan, dikatakan bahwa Tuhan itu, manusia itu dibentuk menurut rupa dan fisiknya. Berarti Tuhan itu punya gigi, kata dia. Berarti Tuhan itu punya mata, punya telinga, fisiknya seperti kita. Nah, kalau Tuhan itu punya gigi, atau berarti Tuhan itu butuh makan dong, kalau seperti kita gitu kan, kata dia. Terus dia bilang, kalau memang Tuhan butuh makan, maaf, di saat dia mau buang air, di surga itu kan suci. Padahal yang namanya buang air itu kan kotor ya, Mak. Terus dia mau buang air kemana? Kan nggak mungkin dia mau buang air ke neraka dulu turun. Buang air doang di neraka, terus dia balik lagi ke surga. Di situ yang teman saya mengatakan, Tuhan yang digambarkan itu, kalau memang dikatakan Tuhan itu adalah Nabi Tuhan yang akan serupa seperti manusia, ya berarti salah. Kenapa? Masa Tuhan serendah itu? Kenapa serendah itu? Bagaimana sebuah ciptaan itu bisa memikirkan siapa yang diciptakan? Dia kasih contoh gampangnya seperti ini. Ada seorang tukang kayu. Tidak pernah dan tidak bisa yang namanya seorang tukang kayu itu menjadi bangku. Dan bangkunya itu pun juga tidak akan bisa menjadi tukang kayu itu. Cuman si tukang kayu akhirnya bisa melihat, oh bangku saya seperti ini. Tapi si bangkunya tidak pernah bisa mengetahui seperti apa saya menciptakan saya. Nah, saya berpikir juga pada saat itu, kalau memang Tuhan bisa masuk ke dalam sebuah nalar kita, wujudnya seperti apa, gambar seperti apa, berarti kan hitungannya masa serendah itu. Habis itu dengan bahasa kasar saya seperti ini. Kalau memang Nabi Isa itu Tuhan, bukan utusan, dikatakan Nabi Isa telah mati di kayu salib untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Kenapa kita masih berdosa? Karena yang saya pahami adalah Nabi Isa untuk menebus dosa seluruh umat manusia pada saat zamannya Nabi Isa itu. Nah, pada saat saya mulai mendalami Islam, dikatakan Nabi Muhammad ini Nabi terakhir. Dan diutus sampai kapan sih Nabi Muhammad ini? Sampai akhir zaman, sampai kiamat nanti. Di situ saya berpikir, berarti kan jatuhnya Nabi Isa menebus dosa ya zaman Bani Israel. Dan Nabi Muhammad inilah yang jadi penuntun kita sebagai zaman-zaman akhir. Nah, habis itu saya juga berpikir, kalau memang Nabi Isa itu Tuhan, saya berpikir sekuasa Tuhan untuk menebus dosa manusia atau menghilangkan dosa manusia, masa ia harus yang namanya menjelma jadi ciptaannya? Masa Tuhan, kalau misalnya Tuhan datang ke bumi ya masa nggak runtuh? Karena yang pernah saya dengar di Islam, dia pernah ngasih tahu sebuah gambaran pada saat Nabi Musa itu menentang Tuhan. Ingin melihat seperti apa sih Tuhan? Baru ditampakkan wajahnya saja, gunung sudah runtuh. Nabi Musa adalah nabi yang paling kuat, bisa pingsan pada saat itu. Terus saya berpikir, kalau memang benar Nabi Isa itu Tuhan dan diturun ke bumi, kalau nggak hancur bumi, kalau nggak hancur langsung alam semesta, baru tampakkan wajahnya saja, udah runtuh gunung. Bagaimana langsung wujud atau sosoknya yang turun? Nah, dari situlah akhirnya saya coba mendalami dan sempat yang namanya banyak yang bertanya kapan siap mau masuk Islam. Yakin pada saat itu saya mendapatkan sebuah keyakinan, oh dah nih Islam yang benar. Kenapa sih benar? Karena saya melihatnya satu-satunya agama yang menjelaskan dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, aktivitasnya apa yang harus kita lakukan, dari ujung kaki sampai ujung kepala, Islam. Contohnya, kita di Islam politik, kita ada kok di Islam. Ilmu ekonomi, ilmu bertransaksi ada di Islam. Ilmu bagaimana nanti kita menjadi orang tua, bagaimana kita sama manusia, ada kok di Islam. Di situ yang saya melihat bahwa ini ada yang namanya benang merah antara agama dan logika di situ. Akhirnya saya memutuskan pada saat itu yakin dulu, belum sempat untuk berani mengatakan iya saya siap. Saya baru meyakini bahwa nah ini agama yang saya cari nih. Ini adalah agama lanjutan dari agama Kristen yang saya sempat cari nih. Banyak orang bertanya, gimana? Lu udah siap belum masuk Islam? Udah siap belum? Saya selalu mengatakan, tar dulu dah. Kayak ada yang masih diganjel di hati. Kayak masih ada yang ini, cuma saya nggak tahu apa pada saat itu. Nah, sampai suatu ketika saya coba terus mendalami, walaupun tidak dipungkirin juga, Buddha pun saya dalemin, Kristen pun saya dalemin. Kayak banyak tontonan-tontonan dari Dr. Zakir yang saya dengerin. Habis itu ceramah-ceramah Ustadz Yahya Waloni pada saat itu. Beberapa buku Ustadz Yahya Waloni pun juga sempat saya baca pada saat itu. Untuk mendalami seperti apa sih, kenapa sih orang
seperti Ustadz Yahya Waloni itu kok bisa akhirnya masuk Islam, kok bisa akhirnya memilih Islam. Ya begitu perjalanannya pada saat dulu mendalami Islam itu. Pas proses syahadatnya atau ketika sudah benar-benar memutuskan Islam itu bagaimana prosesnya? Jadi untuk prosesnya itu awal mulanya saya lagi main ke kampus, iseng-iseng aja. Saya udah lulus, saya main ke kampus iseng-iseng, ketemulah sama si satpam kampus ini. Habis itu dia saya nggak ada pembahasan sama sekali tentang agama. Bahkan niat untuk pergi mau syahadat pun nggak ada pada saat itu. Nah, pas ngobrol-ngobrol tentang kampus, gimana sih mahasiswa baru, gimana anak-anaknya pada bandel apa enggak. Terus pada saat saya mau pulang, tiba-tiba dia nanya, Jack, lu udah siap belum mau syahadat? Kalau udah mau syahadat, nih di bawah ada masjid, gua kenal sama ustadznya. Kalau memang lu mau syahadat, ayo, gua kenalin. Lu ngobrol-ngobrol dulu dah. Akhirnya di situ pada saat itu saya, kalau dulu saya ditanya udah siap belum, kapan mau syahadat, saya selalu mengatakan ntar dulu, kayak di hati ada yang ganjel. Saya nggak berani kalau misalnya belum 100%. Karena 99,90% itu 0,1-nya itu bisa merubah keimanan saya pada saat itu. Nah, pada saat satpam kampus ini nanya begitu, entah dari mana tiba-tiba saya langsung mengatakan, iya saya siap bang. Ayo pak, kita ketemu. Ketemulah sama ustadz di kampus, sama ustadz di masjid. Jadi jatuhnya masjidnya itu ada di sebelah kampus saya. Namanya Masjid Nurul Sahid. Nah, di situ ustadz nanya, kamu kenapa sih mau masuk Islam? Ya saya ceritakan lah kronologisnya, kayak gini. Saya mempelajari. Habis itu dia nanya, kamu siap emang mau masuk Islam? Kamu yakin? Masuk agama Islam itu miskin loh, kata dia. Terus saya mengatakan, ya sekarang saya cuma punya 2 pilihan, Pak Ustadz. Pilihan saya yang pertama adalah saya bahagia di dunia ini dalam artian ya saya di dunia hitungannya alhamdulillah keluarga dibilang mapan enggak juga, cuman cukup lah. Di dunia saya bahagia. Cuman saya sampai di akhirat saya sengsara. Atau pilihan saya kedua, saya di dunia ini saya sengsara dalam artian saya belum tahu nih keluarga saya bakal terima atau tidak. Kalau sampai pun tidak ya sudah, saya siap dengan menanggung segala resikonya. Saya sengsara di dunia, tapi insya Allah saya bahagia di akhirat. Minimal saya pegang janji Allah bahwa saya bakal masuk surga. Walaupun masuk surganya kapan, apakah nanti dibersihkan dulu di neraka, tapi kan ujung-ujungnya saya masuk surga. Nah, saya mengatakan, saya pernah mendengar sebuah hadis yang mengatakan bahwa bagi kalian yang pernah mendengar ajaranku dan namaku Muhammad, tapi kalian tidak mengikutinya, maka neraka jahanamlah tempat kalian. Disitulah yang saya mulai berpikir, saya udah tahu nih ajaran Nabi Muhammad seperti apa, ajaran Islam seperti apa, baiknya agama Islam itu seperti apa. Saya udah tahu di situ, terus saya tidak mengambilnya, otomatis kan saya bakal masuk neraka. Kenapa? Ya saya sudah tahu yang benar yang mana. Menurut sudut pandang saya, dari logika saya bisa mendapatkannya, dan memang dari hati pun juga saya bisa dikatakan, dan saya udah siap. Nah di situ akhirnya ustadznya bilang, ya udah besok kamu datang, habis siang jam 12 kamu datang, dan kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, besok habis zuhur saya datang, terus ngobrol-ngobrol dulu, mempersiapkan. Terus dia bilang, ya udah, ini bentar lagi kan mau asar, kata beliau, kata ustadznya. Kamu ntar habis kita sholat asar dulu, kamu tunggu aja dulu, terserah mau ikutan silahkan, kata beliau. Kalau enggak ya udah kamu duduk dulu, ntar habis asar baru kita syahadatin. Nah, singkat ceritanya setelah asar langsung tuh diumumkan bahwa ada yang ingin bersyahadat. Di situ saya disyahadatkan. Dan jamaah pada saat itu ya karena memang depan masjid itu juga hotel, jadi staf-staf hotel, tukang supir taksi, orang jamaah-jamaah yang mungkin sekitaran situ, yang kuliah di sekitaran situ juga ada di situ mendengarkan semua. Saya bersyahadat disaksikan oleh mereka. Lalu pada saat selesai syahadat itu disalamin saya satu-satu. Ada yang meluk, ada yang nyalamin, yang selamatin. Di situ saya melihat bahwa gue di welcome loh. Mereka tuh orang asing. Mereka nggak kenal saya siapa. Mereka cuman sekedar tahu nama saya. Tapi pada saat saya ingin memutuskan untuk masuk welcome, bahwa saya di welcome, selamatin, dipeluk. Di situ hati kayak, oh ini loh indahnya Islam. Oh ini loh hitungannya apa namanya,
yang bisa dibilang kalau memang orang banyak yang menjauhi gitu kan. Nah inilah nih indahnya Islam, ya gitu. Terus gimana? Kan masuk Islam, Mm. itu langsung ngasih tahu keluarga atau gimana? Kalau untuk itu bisa dibilang pada saat masuk Islam saya juga mau ngasih tahu keluarga, pada saat itu masih takut. Jadi kurang lebih adalah 1,5 tahun saya menyembunyikan keislaman saya. Bahkan sampai sertifikat Islam saya, sertifikat mualaf saya titipin ke penjaga wanet. Jadi di wanet itu saya sering nongkrong. Saya titipin ke penjaga wanet, saya bilang, "Mbak, saya udah masuk Islam, cuman saya belum berani lah untuk kasih tahu ke keluarga. Ini sertifikat nggak mungkin saya bawa pulang. Saya titiplah di sini lah." Saya titipin situ sampai kurang lebih 1,5 tahun. Ya saya kalau yang namanya mau belajar ngumpet-ngumpet, mau sholat yang ngumpet-ngumpet, puasa pun juga ngumpet-ngumpet. Karena kalau dulu pas puasa kebetulan memang saya suka bangun pagi jam 2 jam 3 kelaparan nyari makan, dan memang biasa makannya keburu sore, jadi orang rumah nggak curiga kalau saya puasa. Mau tanya nggak makan belum lapar gitu kan, aslinya puasa pada saat itu. 1,5 tahun saya menyembunyikan, akhirnya sampai saya berpikir mau sampai kapan sih saya nyembunyiin, mau sampai kapan sih saya susah buat sholat, mau sampai kapan saya nggak bisa belajar. Saya udah Islam nih, cuman saya sholat masih susah. Saya sholat masih bolong-bolong, dalam artian mau sholat dekat rumah takut ketahuan, mau pergi agak jauh kalau nggak ada kendaraan bingung. Akhirnya saya modal nekat pada saat itu memutuskan ya udahlah pergi dah dari rumah. Dan pada saat saya pergi itu saya ninggalin sertifikat fotokopian sertifikat mualaf saya di kamar, biar kalau memang nanti mereka tahu pergi, yang mereka melihat dulu lah minimal bahwa saya udah Islam gitu loh. Saya pergi ke salah satu masjid di daerah Pasar Baru. Masjid Lautse di situ. Itu pada saat saya pergi itu ya udah modal bawa baju sama modal bawa duitnya 100.000. Ya cuman modal nekat meyakini bahwa Tuhan itu nggak tidur, Allah itu nggak tidur. Saya punya niatan baik, pasti dikasih jalan. Sampai saya ngechat ke teman saya WA ke teman saya mengatakan, "Bro, gue bawa duit 100.000 nih. Besok gue makan apa, gue masih tahu gue makan apa. Besok gue masih bisa hidup, ya insya Allah lah masih bisa." Gituin. "Lusa gue makan apa, gue belum tahu. Gue cuma mau minta tolong satu hal sama lo," kata saya pada saat itu. "Kalau sampai nanti gue kenapa-napa, kalau sampai ada hal yang tidak diinginkan terjadi sama gue, habis itu gue meninggal, permintaan gue cuma satu. Tolong kuburkan gue secara Islam. Dan jadikanlah chat ini sebagai bukti. Kalau memang nanti misalkan keluarga gue nggak mau menguburkan gue secara Kristen, atau keluarga gue tidak menerima bahwa gue dikuburkan secara Islam, jadikanlah chat ini sebagai bukti permintaan terakhir gue bahwa gue sendiri nih yang minta." Saya kirimin juga ke teman saya foto sertifikat mualaf saya. Maksudnya biar ada chatnya juga, biar ini ada buktinya bahwa saya udah Islam. Karena saya nggak tahu pada saat itu saya bakal bisa bertahannya seperti apa atau berapa lama. Sampai Masjid Lautse, ya udah saya tidur depan masjid aja. Saya pergi kurang lebih jam 2 pagi. Naik jalan dikit, terus naik Gojek ke sana, udah tidur depan masjid, nyari kardus, ada pemulung, saya minta kardus 1, udah tidur pagi, sampai pagi baru ada orang masjid datang, baru saya ngomong, saya pergi dari rumah, saya ceritakan lah kondisi kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah dari situ baru beliau cobalah nyari solusi, ini mau kemana nih, mau buat tinggal di mana nih. Terus sempat dikontak ada salah satu temen Ustadz di situ bilang dia punya ruko di daerah Cempaka Mas, di daerah Jakarta Utara. Bisa lah itu ya, kalau memang butuh tempat tinggal yang butuh pekerjaan, bisa untuk tinggal di situ, kerja di situ, walaupun nggak bisa ngasih banyak-banyak gitu kan untuk gaji, yang penting bisa bertahan hidup dulu. Terus tak bilang oke, ntar lah coba dipikirin. Nah mungkin karena memang sudah qadarullahnya, sudah jalan Allahnya, jam 8 pagi saya ngobrol dan mulai dapat info itu, kurang lebih deket-deket mau setengah 10, orang dari lembaga dompet duafa datang. Saya nggak tahu itu lembaga apa, pokoknya tiba-tiba datang bawa santri mengatakan saya di dompet duafa, dari pesantren mualaf dompet duafa. Ngobrol lah sama kepala yayasan di situ. Terus kepala yayasan di situ nanya, "Ini ada mualaf 1, bisa nggak kalau misalkan gabung atau misalkan mukim di pesantren mualaf dompet duafa? Kalau memang bisa, persyaratannya apa-apa aja." Terus tanya, "Yang mana mualafnya?" Tunjukinlah saya, ini mualafnya. Terus ngobrol-ngobrol, akhirnya Ustadz itu bilang, "Ya udah,
kamu di screening dulu ya, kamu nyampe sana screening dulu, ntar di sanalah keputusannya. Kalau dari saya sih bisa-bisa aja, oke-oke aja gitu kan. Nyampe di sana, pas dibawa ke pesantren Wolof Dompet Duafa, terus di screening, alhamdulillah bisa untuk masuk dan akhirnya mukim dan belajar di sana. Terus orang tua akhirnya gimana? Kan belum diceritain orang tua itu backgroundnya apa tuh? Kalau orang tua bisa dikatakan ibu saya sudah meninggal dari saya kecil. Bapak saya seorang pendeta, beliau S3 teologi. Dan juga pada saat saya pergi itu kurang lebih 6-7 bulan lah. Itu baru ada om saya yang nyamperin saya ke pondok itu. Dia nemuin saya, dia bilang, "Lu suruh pulang," kata beliau. Terus saya tanya, Bapak saya udah tahu saya Islam. Dah. Terus saya tanya lagi, beliau nerima nggak saya Islam? Kalau beliau nggak nerima saya Islam, buat apa saya pulang? Dalam artian, saya nggak mau berdebat, saya nggak mau ribut-ribut. Tapi kalau memang beliau menerima saya Islam, ayolah, saya pulang nih. Akhirnya om saya mengatakan, dah, kalau itu ikut aja, ntar masalah itu gue bantu ngomongin lah. Oke, saya pulang. Nah, pas pulang, om saya Kristen. Pas saya pulang itu, akhirnya bapak saya nanya, kamu Islam? Kata dia kan, kamu sekarang Islam? Ya, saya memutuskan untuk masuk Islam. Ya, pada saat itu beliau cuma bisa menghela nafas, cuma mengatakan ya udah kalau memang udah pilihanmu gitu kan. Di awal-awal bisa dikatakan beliau menerima. Cuman ya mungkin karena namanya orang tua gitu kan, apalagi dengan background beliau seperti itu, beliau yang bisa dibilang mencoba bagaimana biar saya balik ya, misalkan dikasih suka dikirimin ayat-ayat di Alkitab atau YouTube ceramah tentang pendeta, ceramah-ceramah. Di situ nggak sekali dua kali ya namanya itu ya, beliau yuk baliklah gitu loh. Yang nggak sekali dua kali juga, kadang-kadang beliau juga suka nasehatin, lu dulu udah di Kristen, kenapa sih harus masuk Islam gitu kan? Di Kristen nih udah bener, kenapa sih harus masuk Islam? Walaupun alhamdulillahnya setelah perjalanan kurang lebih dari 2017 sampai sekarang 2024, kurang lebih 7 tahun, alhamdulillahnya sekarang dari keluarga udah bisa menerima. Kalau kakak saya dulu bisa dikatakan lebih ke ya udah, itu pilihan lu, udah yang bener aja jalin agamanya. Yang sekarang pun juga papa saya udah berpesan bahwa dah, semua agama itu baik kok, semua agama itu ngajarin yang bener kok. Sekarang kamu mau Islam ya sudah, atau agamamu, yang penting kau belajarin yang bener. Karena nggak sedikit juga yang kita tahu, banyaklah agama ajaran-ajaran Islam yang agak melenceng. Dia juga berpesan jangan ngikut-ngikut yang kayak gitu. Udah, ngikutin aja udah yang benernya. Kayak gitu. Setelah masuk Islam selama 7 tahun nih, harapan apa yang Mas Encek itu inginkan? Kalau saya pribadi, dari saya pribadi, sebuah harapan terdalam yang pertama adalah warga saya bisa, apalagi bapak saya, kakak saya, keluarga terdekat saya bisa mendapatkan sebuah hidayah itu. Kenapa? Karena pada saat dulu saya sempat dengar, saya masih ingat sampai sekarang, salah satu pertanyaan seorang ateis kepada Dr. Zakir Naik, beliau mengatakan seperti ini. Ateis itu mengatakan seperti ini. Kalau misalkan hanya orang Islam saja yang bisa masuk surga, berarti Tuhan itu tidak adil. Kenapa? Tuhan tidak membiarkan atau tidak memberikan kesempatan orang-orang lain untuk masuk Islam. Kan mereka akhirnya punya agama-agama lain. Dr. Zakir Naik bilang, kamu salah. Orang itu sudah diberikan hidayah. Tuhan itu sudah memberikan mereka hidayah dengan cara apapun itu. Tinggal orang itu mau menerima hidayah itu atau tidak. Dan dulu pun juga sebelum kamu masih di alam lu, kamu itu sudah disumpah bahwa kamu itu beragama Islam. Pada saat kamu ke dunia, pada saat akhirnya manusia sampai turun ke dunia, dilahirkan, barulah muncul agama-agama yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Karena Tuhan itu maha adil, maka ya dia sudah memberikan hidayah, sudah memberikan petunjuk tentang agama Islam itu atau agama yang benar itu ini.
tinggal orang ini mau mengambil atau tidak. Nah, disitulah yang saya hanya bisa berharap keluarga-keluarga terdekat saya, bapak saya, kakak saya bisa untuk yang namanya mendapatkan hidayah itu. Karena yang nggak bisa saya pungkirin, ada cukup kesedihan di saat ibu saya akhirnya meninggal pada saya masih kecil gitu kan. Ya memang beliau juga meninggal non muslim. Walaupun saya pribadi pun juga masih yang namanya sering mendoakan beliau. Walaupun ada beberapa orang atau kalau kita mengikuti ajarannya mengatakan ya kita mendoakan dia, kita udah beda jalur. Belum tentu diterima. Cuma saya meyakini satu, yang punya hak prerogatif untuk menerima doa, yang punya hak prerogatif untuk bisa masukin ini masuk neraka, ini masuk surga, ya Allah. Nggak ada yang lain. Makanya saya tetap berdoa kepada beliau, kepada Allah, mengatakan, ya Allah tolonglah, saya walaupun sebagai anak yang bisa dibilang dosa saya banyak, saya bukanlah orang yang soleh, saya bukanlah orang yang bisa dibilang benar, saya cuma seorang pendosa yang bertobat. Tolonglah, yang saya tahu salah satu untuk membantu atau menolong orang tua untuk masuk ke surga adalah doa anak soleh. Selain amal ibadahnya beliau. Nah, amal ibadah beliau udah beda keyakinan. Biarlah doa saya ini, walaupun saya belum soleh, biar doa saya ini bisa untuk membantu beliau, minimal untuk mengurangi siksa kubur beliau. Yang kalau memang engkau berkehendak ya, biarlah saya bisa berkumpul kembali di surga nanti. Itulah harapan saya. Baik, ini kan harapan dari Mas. Sekarang sebelum ditutup, boleh dong kita minta pesan-pesannya, tipsnya buat sahabat ngaji cerdas supaya tetap istiqomah, tetap semangat seperti antum belajar Islam. Oke. Kalau dari saya pribadi untuk pesan-pesan untuk ngaji cerdas adalah pada sahabat ngaji cerdas, bagi yang mungkin sholatnya masih bolong-bolong, bagi yang mungkin masih yang namanya kadang merasa dirinya merasa dirinya pengen sholat nih, tapi pas lagi ada butuhnya doang, atau pas lagi susahnya, lagi senengnya lupa. Ya mending berpesan, sebagaimana buruknya pun kita, sebanyak apapun dosa kita, walaupun terkadang yang namanya kita udah kebanyakan dosa nih, saya merasa malu, ingin bersujud, saya merasa malu untuk menangis sajadah. Jangan pernah malu untuk itu. Mau sebanyak apapun dosa kita juga, janganlah yang namanya kita tinggalkan kewajiban kita itu sholat. Walaupun mungkin kadang kita sibuk, kadang kita ntar dulu ah. Karena nggak bisa saya pungkirin, saya merasakan di saat kalian yang sudah Islam, kalian bisa dengan mudahnya pergi ke masjid, kalian bisa dengan mudahnya sholat. Tapi banyak kawan-kawan saya terdahulu, termasuk saya dulu pada saat masih mualaf, apalagi awal-awal, untuk bagaimana sih sulitnya kita untuk beribadah. Saya cuma bisa berpesan, istiqomahlah berbuat baik, istiqomahlah untuk menuntut ilmu terus. Jangan puas atas ilmu yang kalian punya sekarang. Kenapa orang banyak mengatakan mualaf itu lebih pintar ya dibanding Islam dari lahir? Sebetulnya enggak juga. Kenapa sih orang mengatakan seperti itu? Karena bagi yang Islam dari lahir ya udah mereka diajarinnya AA. Tapi kami para mualaf, kami mencari tahu. Nah, kalian sebagai Islam dari lahir, cobalah untuk mencari tahulah lebih dalam tentang agama Islam itu seperti apa sih? Indahnya Islam itu seperti apa sih? Ajaran Islam itu sebetulnya seperti apa sih? Kandungan-kandungannya seperti apa sih? Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti berbuat baik, dan jangan tinggalkan sholat. Sesibuk apapun itu. Itu saja pesan dari saya untuk para sahabat ngaji cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhoh. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah
parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.